Ini adalah monitor dengan hertz tertinggi yang kalian bisa beli per hari ini dan cuma satu kata yang menggambarkan monitor ini. Wow! Selamat datang di GTD, channel paling canggih di 2021, Asus PG259QM. Asus kalau udah pakai kode PG sih emang ini monitor kelas atasnya Asus, dan ini memang series yang gak main-main. Hertznya paling tinggi yang bisa kita dapetin di hari ini 360 Hz, dan pastiin kalian nonton sampai akhir video karena gua akan jelasin seberapa pentingnya 360 Hz di game kompetitif. Kita langsung masuk ke reviewnya mulai dari dusnya. Dusnya sebenarnya biasa aja kalau kalian perhatiin. Cuma karena dia ada logo ROG yang nyala itu dan 360 Hz ya, kayaknya mencuci otak gue jadi ngeliat dus ini keren kali ya. Kemewahannya kerasa saat kita lihat kelengkapan yang dikasih. Dia bungkus semua aksesorisnya pakai anti static bag yang biasa bungkus peralatan komputer gitu. Dan ada logo ROG tentunya. Ya, di harganya memang pantes lah ya kita dapetin yang the best kayak gini. Kelengkapan lainnya, kabel USB hub, HDMI, dan DisplayPort masing-masing satu piece, dan semuanya gold plated. Ya, bagian luarnya doang sih biar kelihatan mewah tanpa ada fungsi khusus sebenarnya. Kabel power dan adapter, jadi adapternya nggak ditaruh di dalam monitornya. Berikutnya ada extension yang bisa kalian pasang semacam ya kabel manajemen gitu, lebih rapi di bagian belakang monitornya. Sistemnya potek-potek plastik gitu loh. Kitab-kitab kelengkapan yang dibungkus juga dengan plastik kita buang, kitab yang nggak penting, sisanya masih penting untuk kita bahas. Dia ada kasih kita color calibration report, berarti dia udah kalibrasi di full public. Hasilnya dia dapat dengan alat yang dipakai Asus, gamanya di 2,1 dengan average delta-nya di 1,42. Nice banget. Berikutnya dia kasih kita stiker ROG kalau lu suka tempel-tempel, dan juga dia kasih ke kita surat kedatangan ke community Elite Gaming ROG. Welcome note gila. Gua rasa ini surat kedatangan termahal yang kalian dapetin. Soalnya monitor ini harganya fantastis. Berikutnya kita dikasih stand yang bentuknya udah sering kita lihat di model ROG, tapi di sini nggak dibikin terbang gitu, yang biasanya kita tahu di model ROG lainnya. Di sini dibikin rata aja semeja, tetap dengan warna silver dan rose goldnya. Kualitasnya super padat, besi semuanya, nggak ada lapisan plastik sama sekali. Untuk kakinya udah nempel monitornya sekaligus nutupin VESA di monitor 10x10 cm. Untuk ngebuka kakinya ini kalian mesti potek di bagian ini. Kualitas kakinya ini luar biasa berat, super besar juga, dan sangat overkill banget kualitasnya. Ada logo ROG di bagian atas dan lubang untuk kabel manajemen di bagian bawah. Warna yang dipakai sama kayak standnya, silver space black gitulah. Memang nunjukin kemewahan tersendiri sesuai harganya lah ya. Bagian belakang monitor ini sebenarnya bentuknya cembung biasa, dibikin kesan gaming, didesain sama ROG, ditempel logo ROG yang bisa nyala RGB, yang bisa lo atur di OSD-nya. Di bagian kiri ada tombol dan joystick untuk ngatur-ngatur OSD. Pembuangan panas di monitor ini super banyak. Bagian atas monitor dibuka dari ujung kiri ke kanan, bagian tengah, bagian desain lingkaran juga ada di situ. Untuk bagian portnya juga banyak lubang-lubang yang bisa keluarin panas di monitornya. Bahkan di bagian bawah dibuka juga sepanjang monitornya. Dan kalau kalian lihat dari tebelnya monitor ini super tebel, sampai kira-kira kalau gue ukur itu paling tebelnya sampai 8 cm. Dan ini udah adapternya di luar loh ya. Kita bisa langsung tahu kalau monitor ini generate heatnya nggak main-main banyak ya. Dan memang oke banget, Asus udah buka sebuka-bukanya lubang pembuangan panasnya. Banyak banget soalnya. Untuk bagian portnya juga kalian udah lihat ngadep ke bawah, ideal banget untuk disandangin sama bracket. Ada satu HDMI 2.0 port yang kayaknya nggak akan pernah dipakai juga ke monitor ini karena cuma support sampai 240 Hz. Satu DisplayPort 1.4 yang pastinya kalian mau pakai karena ini satu-satunya port yang bisa push sampai 360 Hz. Port USB hub upstream untuk power up, 2 USB 3.0 Type A downstream. Dan terakhir ada audio jack. Ergonomic stand di monitor ini udah lengkap banget, semuanya ada dan semuanya super mulus. Tilt, head adjustment, vertikal satu arah, dan swivel semuanya cukup satu jari pengoperasiannya. Dan kalau kalian angkat monitornya, kalian langsung tahu kalau ini kualitasnya berseberangan dari monitor yang kejar budget. Biasanya yang push budget harga murah kita tahu stand dan kakinya tuh ringkih kalau dibandingin panelnya. Di sini panelnya yang setebal itu aja berasa ringan banget kalau kita compare dengan stand dan kakinya yang super kokoh. Berikutnya kita ke bagian depan monitor, tentunya udah bezel-less dengan tebel 3 set bezel-lessnya di 0,6 cm.
Cukup impresif ketipisannya untuk sebuah monitor yang fokusnya ke performa panelnya. Spek lengkapnya di atas kertas yang ditulis website resmi Asus 24,5 inch, biasa kita sebutnya langsung 25 inch, IPS panel, Full HD resolution, refresh rate 360 Hz dengan brightness diklaim 400 nit dan kontras 1000:1. Respon time-nya 1 milisecond GTG yang kita tes pakai UFO tentunya. Kualitas bayangannya amazing sih. Support SDR10 yang gue nggak bisa confirm apapun di monitor ini, dan juga ini pasti fokusnya game FPS ya, karena game-game biasa lu nggak usah beli 360 Hz juga, dan SDR nggak guna juga di game FPS, jadi ya ada nggak ada ya nggak penting juga. Monitor ini G-Sync murni, jadi ada fitur variable refresh rate VRR, jadi sync-nya itu dia bisa ngikutin FPS kalian kalau misalnya nggak stabil di max refresh rate-nya di 360 Hz, sehingga game kalian tetap nggak stuttering. Dan gue coba lengkapin speknya dengan cek di display specification. Ternyata panel monitor ini pakai AHVE IPS buatan AU Optronics yang memang respon time-nya lebih baik dari standar IPS dengan ngorbanin warna sedikit. Panel bit depth-nya ada di 10 bits nggak murni, atau biasa kita tahu 8 bits plus FRC. Kita tes lebih dalam lagi kualitas panelnya pakai data color SpiderX. Kualitas color gamutnya nggak terlalu indah, padahal harganya fantastis. Hasilnya malah kayak monitor 1 jutaan 24 inch. 94% sRGB, 72% Adobe RGB, 72% DCI-P3, dan 67% NTSC. Brightness maksimumnya sesuai klaim malah bisa lebih kita dapetin di 422,4 nits dengan kontras 900:1 dan white point-nya agak kebiruan di 7900 Kelvin. Kalau uniformity di brightness 100% nggak terlalu indah gimana, banyak titik yang udah 4 delta E ke atas, bahkan titik maksimumnya sampai 5,3 delta E. Udah cukup off keakuratannya. Luminance uniformity di brightness 100% cukup rapi, cuma 2 titik yang udah sentuh 10% ke atas, maksnya di 13% lebih gelap. Kalau akurasi kita dapat rapi, bahkan gua dapat lebih akurat dari yang diklaim Asus, maksnya di 6,24 delta E dengan average 0,79 delta E. Setelah dikalibrasi, maksnya turun ke 4,42 delta E, tapi average-nya malah naik ke 0,86 delta E. Overall rating yang dikasih data color ke monitor ini sebelum dikalibrasi di 4,0 poin. Oke guys, kita pakai tes bleeding. Di sini gue show sesuatu yang hitam, dan ternyata monitor belasan juta juga tidak apa ya? Tidak peka, bukan? Tidak terlepas dari yang namanya bleeding. Di bagian bawah tuh agak sedikit bocor-bocor halus tuh kayaknya. Ya di sini Pokemos. Nah di bagian sini, di bagian sini gitu ya, sedikit. Di bagian kiri atas sama kanan atas, gua nggak nemuin bleeding sih tadi. Jadi ya begitu. Tapi ini nggak menjamin ya, unit kalian nggak dapat bleeding. Oke, kita masuk ke OSD. Ya di sini joystick campur tombol, tombolnya ada 4. Tombol paling bawah tuh yang di sini itu buat yang di sini. Nah, ini sini buat power. Jadi kita pakai joystick udah cukup sih, sisanya cuma kayak apa namanya shortcut gitu lah. Nah, kita pencet. Pertama G-Sync prosesor, ini ada Nvidia ULMB Ultra Low Motion Blur yang gua ngerasa nggak penting-penting banget, karena kalau lu nyalain juga jadi brightness-nya turun, jadi nggak worth it sih buat gua. Buat gaming nggak perlu sih gitu kan. Fitur yang nggak penting, gua lebih suka raw performance. Yang berikutnya gaming. Overdrive, gue pakai yang normal. Extreme overshoot juga gue nggak terlalu rekomenin. Game Plus ada crosshair, timer, stopwatch, FPS counter, display alignment ini buat monitor. Lu bisa ratain sama monitor lainnya kalau lu mau beli monitor ini 2-3 biji. Crosshair, kita lihat crosshairnya jadi apa. Oh ada titik, ada ini plus juga. Iya. Cukup rapi. Tuh, jadi ada kayak crosshair tambah gitu. Oke, habis itu Game Plus crosshair kita matikan dulu, gimana cara matinya? Oke, game visual. Game visual ini kayak preset ya. Scanner remote, tracing, cinema, RTS RPG, G-Sync eSport, sRGB mode. Nah, ini ternyata kalau lu perhatiin tuh nggak ada FPS mode ya. Biasa tuh Asus-Asus yang kemarin kita review tuh ada FPS mode. Tapi di Asus yang kayak gitu-gitu yang ada FPS mode-nya itu merahnya jadi nggak wajar. Jadi mungkin Asus sadar dan Asus buang FPS mode. Dan memang secara defaultnya racing mode. Oke, berikutnya ada dark boost. Nah, ini sini biasa gue pakai level 3. Level 2 cukup sih. Level 3 ada kelebihan kalau untuk main game FPS. Berikutnya image, brightness, contrast, variable backlight ini di off-in, jangan nyala kacau nanti warna. Aspek ratio, habis itu blue light filter. Color, kalau temperature di sini defaultnya udah 6500 Kelvin, tapi pas gue tes 7000 juga, jadi nggak real banget lah. Di sini 2,2,
hasil pengetesannya dia di 2,1. Aneh juga sih. Default ini gamma dan lain-lain. Gue suka offin aja. Penting kayak gini. Oke, input select, lo bisa pilih antara HDMI, input auto switch. Oh ya, shortcut. Ya, lo mau ganti shortcut 1 dan 2. Lighting effect, nah ini buat nyalain lampu mata di belakang situ. Aura sync atau aura RGB bisa pilih deh, suka hati. Pilihannya tuh. Sistem setup language sound atau SDR brightness, ini gua rasa nggak penting-penting banget. Auto gitu jangan nyalain, kacauin warning message SDR. Gua nggak tahu sih SDR ini atau kagak SDR 10, tapi banyak ditulis support SDR 10 ya. Gue bingung juga sih gimana cara nentuinnya. Kalau itu benar-benar real SDR dan nggak semua game. Rata-rata game yang support SDR juga game-game triple A gitu ya, bukan 360 Hz kegunaannya 360 Hz gitu. 360 Hz gue ngincernya game-game FPS lah. Tuh habis itu ada deep sleep nggak usah dinyalain, nggak penting. Kilo, first position, time out, transparent information, dan all reset. Asus ini bisa kalian dapetin dengan harga yang tinggi banget di 13 juta dengan garansi full 3 tahun Asus. Saingannya di Indonesia sih nggak ada ya, tapi kalau gue search di China atau di Amerika ada Asus juga, kodenya PG259QNR dengan beda sekitar 1,2 jutaan rupiah dengan yang QN doang yang kita punya sekarang. Kalau kita lihat harga di China sana ya, dan ternyata QNR kasih kita fitur reflex latency analyzer di mana kita bisa cek latency mouse kita. Tadinya gue pikir yang tipe QN ini bisa dan gue mau jadiin konten, ternyata 14 juta nggak cukup dong. Plus yang QNR juga udah panelnya IPS murni, yang kayaknya di tipe itu warnanya lebih bagus ya. Sayangnya nggak masuk Indonesia, jadi gue nggak tahu. Pas yang kedua ada Alienware AW2521H, yang kalau gue lihat di China harganya sama kayak monitor Asus di sebelah gue ini, tapi udah dapat analyzernya reflex yang tadi. Cuma panel bitmapnya mentok 8 bits murni aja. Dan di Alienware cuma kasih kita FreeSync premium doang. Berikutnya ada Acer X25 dengan harga lebih murah dari Asus dan Alienware di 5668 RMB. Dan terakhir ada MSI Oculus NXG 253R yang gua nggak bisa temuin dimanapun, harganya gua nggak tahu. Dari harganya yang 13 juta gue cukup kecewa sih dengan kualitas panel yang kita dapat, dimana color gamut cuma dikasih segitu doang. Tapi ya mau gimana juga ya, nggak bisa komplain karena fitur utama yang dia jual adalah di 360 Hz ya, bukan IPS-nya. Yang gue mau bahas sekarang. Kemarin ini sempat ada yang komentar di GTA ini, gue lupa tepatnya gimana kata-katanya, jadi gue nggak bisa search dan show ke kalian. Intinya dia bilang gini, mata manusia nggak bisa membedakan 60 Hz ke atas. Dia ngomong gitu. Terus di komen kan, dibalas komennya itu sama subscriber kita, dan gue telusuri videonya dan gue temuin ternyata masih aja ada influencer atau reviewer yang masih ngomong kayak gini. Kalau mata manusia tuh nggak bisa ya bedain lebih dari sekian hertz gitu lah, gue lupa. Rendah deh, dia ngomong sekitar 60-an hertz kayaknya. Respon gue cuma, goblok ini orang sumpah. Gampang banget nunjukin kegoblokan dia dengan matematika sederhana sebenarnya yang pasti kalian ngerti kalau masih percaya kegoblokan yang diomongin sama orang itu. Oke, jadi kalau gue definisiin sederhana, hertz itu adalah, hertz itu sama dengan berapa frame yang bisa di-show per detik. Jadi kalau ada hertz-nya berapa gitu ya, kita mau tahu satu frame-nya berapa detik, tinggal lu bagi aja. Jadi 1 detik bagi berapa hertz atau FPS terserah. Nah, di sini kita angkanya muncul 60 Hz sekian, 144 Hz sekian, 240 Hz sekian, sampai 360 Hz sekian. Dari hitungan sederhana gitu aja, kita langsung tahu perbedaan yang sangat signifikan per detiknya. Dan nggak mungkin orang awam nggak bisa rasain perbedaan 10 milisecond setiap framenya antara 60 Hz dengan 144 Hz. Apalagi kalau dia dikasih 360 Hz, udah beda dunia banget. Gila banget beda level kesemutannya kalau lu pakai 360 Hz. Gua sih nggak peduli ya sama influencer kocak itu. Yang gua kasihan adalah penonton yang telan mentah-mentah slogan kocak itu tanpa membuktikan sendiri dan langsung cuap-cuap di mana-mana. Ya media sosial free sih memang. Dan inget guys, angka nggak pernah bohong, orang itu bisa bohong dan stupid. Gue aja masih sering bohong sampai hari ini. Bilang ke istri gue main Valorant 2 jam, tahu-taunya 6 jam. Itu beda woi. Ya intinya yang gue saranin ke kalian yang masih skeptik perkataan gue untuk buktiin sendiri. Cukup 30 menit kok kalian bisa buktiin ini.
Pergi ke warnet yang ada monitor 144 Hz ya. Kalian main deathmatch saja Valorant satu kali pakai 144 Hz. Setelah itu kalian ubah monitornya ke 60 Hz. Gampang banget settingan Windows, gue kasih lihat ya sedikit. Habis itu deathmatch lagi, gue jamin lo akan ngerasa mata lo kebuka kalau selama ini 60 Hz itu burik banget. Burik abis untuk game FPS. Kayak delay parah gitu ya pas lo mau gerakin mouse. Itu baru 144 Hz. Gimana kalau lo rasain 240 dan 360 Hz yang ada di monitor ini? Gue juga baru tahu dan sadar pas pertama kali pakai. Ya kan biasa gue pakai 240 Hz. Pada saat gue pakai ini, gue pikir 240 Hz udah mulus. Tapi ternyata kalau kita compare langsung nih sebelah-sebelahan, 360 Hz itu punya kemulusan yang beyond any monitor yang ada gitu. Dan gila banget sih memang. Dan berikutnya kita udah sampai di hari ini di mana 360 Hz udah hadir dan kalian bisa beli, dan 500 Hz sedang dalam pengujian. Pertanyaannya adalah kenapa sih orang mau beli sampai 360 Hz? Kalau kalian pernah main game FPS dan pernah tahu cheat wallhack gitu ya, kalian tahu itu kenapa dilarang di semua game. Jadi wallhack itu kayak bisa ngelihat musuh di belakang tembok. Jawabannya sebenarnya cuma satu, karena orang yang pakai cheat wallhack itu punya informasi yang seharusnya dia nggak punya, dan itu nggak fair buat orang lain. Dan kita kembali ke chart yang tadi. Bayangin ada player A main Valorant di 60 Hz dan player B pakai 360 Hz. Dan mereka di satu match. Dari angka itu aja kita tahu nggak fair sebenarnya. Player B per detik bisa ngelihat 360 frame, player A cuma 60 frame. Secara nggak langsung nih, player B langsung punya informasi yang jauh lebih banyak, sebanyak 300 frame bedanya. Bayangin mereka lagi duel 1 versus 1 di angle tertentu. Menurut lu siapa yang punya kemungkinan lebih besar tembak duluan? Apalagi headshot di Valorant, gua rasa terjadi di bawah 1 detik biasanya. 0,5 detik udah mati kita. Vandal sama Phantom itu cukup 1 peluru untuk 1 tap kepala, one tap kepala. Belum lagi kita ngomongin tentang input lag yang semakin rendah kalau kita punya semakin tinggi hertz di monitor kita. Semakin tinggi FPS juga. Pergerakan mouse dan keyboard kalian jauh lebih smooth dan responsif karena frame feedback yang kalian dapetin, yang kalian rasain di mata kalian, itu lebih cepat di refresh sama monitor. Terdengar seperti cheat kan? Tentunya harus di monitor bukan segalanya. Kalau kita ngomongin tentang Valorant, banyak hal lain yang menentukan hasil akhir dari pertandingan. Seberapa orang itu mengerti tentang aim-nya sendiri, muscle memory yang udah dia latih bertahun-tahun kali, berjam-jam, mouse yang dia pakai, internetnya yang dia pakai yang mempengaruhinya kepada ping. Berapa waktu yang dia pakai untuk grinding di game yang dia mainin untuk tetap improve skillnya. Berikutnya ada spray pattern senjata, agent serta skillnya dan timing memakai skillnya. Ada counter strafing, ada teamwork, dan seterusnya. Listnya masih panjang banget, bisa jadi satu video sendiri kalau gue lengkapin. Bahkan tim e-sport dunia push faktor-faktor ini lebih luar biasa lagi, sampai ke kehidupan nyata playernya, makannya, bagaimana tidur playernya, psikologi, dan seterusnya, semua diatur biar player itu bisa maksimal pada saat pertandingan. Segitu banyaknya faktor, makanya masih banyak orang yang berdebat di internet. Ada yang ngomong gini, gua 60 Hz bisa juara kok. Juara apa juga gua nggak tahu ya. Atau dia ngomong, ping itu nggak penting men, gua 60 ms juga bisa ngebantai orang-orang yang 20 ms. Ya semua bisa terjadi karena faktornya terlalu banyak yang menentukan orang itu bisa perform well atau enggak di gamenya. Tapi dengan lu punya monitor dengan hertz tertinggi seperti ini, lu hilangin satu faktor bottleneck yang nggak perlu lu khawatirin dan bisa fokus dengan mengasah skill lu setiap harinya. Ya, itu pembahasan singkat seberapa pentingnya untuk 360 Hz. Dan kalau di sisi kompetitif, kalau lu lihat turnamen-turnamen gede, mereka biasanya pakainya LAN dan monitor itu semuanya sama. Supaya yang di pertandingan itu benar-benar murni skill, nggak ada faktor-faktor antara internet lah dan lain-lain gitu ya, hertz monitor lah segala macam. Peripheral PC-nya pun PC-nya pun sama. Jadi mereka punya input lag yang sama, semuanya semua sama, kecuali mouse dan keyboardnya karena biasa ada yang custom kalau nggak salah yang gue tahu. Kalau kompetitif, semakin tinggi refresh rate-nya, semakin kita bisa lihat skill secara murni orangnya itu seperti apa, pro player itu seperti apa. Itu fungsinya hertz semakin tinggi. Dan untuk Asus di sini di 13 juta pastinya kita expect untuk dapetin segalanya yang the best, dan itu berhasil di deliver sama Asus dari segalanya. Kecuali kualitas panel IPS-nya nggak terlalu bagus gimana untuk editing karena color gamutnya nggak terlalu tinggi. Kalau akurasinya lumayan, bagus lah, akurat. Padahal kalau dengan harganya satu monitor ini bisa diekuivalenkan dengan monitor 240 Hz misalnya Lenovo Y2525
dan masih bisa beli Xiaomi 34 inch atau monitor 4K lainnya dan masih dapat kembalian yang lumayan banyak. Lu bisa beli G Pro wireless dan keyboardnya beserta keyboardnya. Iya, tapi mau gimana? Asus yang berani main 360Hz pertama dan harga teknologi baru memang bukan untuk jangkauan semua orang. Cuma buat orang-orang yang super niat aja untuk dapetin the best. Kita tunggu 360Hz dari brand lainnya biar seru. AOC udah confirm ke kita tahun ini launch 360Hz-nya. Semoga masuk Indonesia dengan cepat. Dan juga pasti Asus nanti akan ada kode XG dan VG-nya yang lebih terjangkau harganya daripada sebelah monitor gue ini. Gue Aldwin dari GTED, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap canggih. Gue gak bisa bayangin sih seberapa mulusnya 500Hz nanti. Gue rank platinum sekarang di Valorant dengan pakai 360Hz ini sebentar doang. Mungkin bisa radian kali ya kalau pakai 500Hz. GG memang.